banyak para aktivis PWI di seluruh Indonesia mempermasalahkan diksi permusuhan, yaitu adanya rasa bahwa PWI ini dibentuk dalam rangka menjalankan permusuhan terkait dengan nasab. Dari Banyumas marah, dari Purbalingga marah, dari Kebumen marah, dari Demak marah kan. Termasuk awalnya saya juga marah. Tetapi bukan marah lah, kaget ya. Tapi ketika saya cermati, ternyata frasa permusuhan itu tidak bermakna negatif. Bagaimana tidak bermakna negatif? Karena Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil sebuah konstruksi perspektif permusuhan itu. Jadi kata permusuhan itu tidak konotasi negatif, di mana Allah katakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa, bahwa setan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikan dia musuhmu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bermusuhan dengan setan. Maka perasa PBNU yang mengatakan bahwa PWI-LS sengaja dibentuk untuk permusuhan terkait nasab, artinya orang-orang yang bernasab palsu yang kemudian mereka atribusikan diri sebagai turun nabi ternyata bukan, harus dimusuhi. Dalam ayat lain Allah katakan wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Allah lebih tahu kepada musuh-musuh kalian, dan cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Jadi harus dibawa perasa PBNU itu ke arah situ, sehingga PWI sebagai umumun wa khususun mutlakun bagi PBNU ini tidak terpancing oleh usaha-usaha pihak lain membenturkan anak-anak NU dengan anak-anak NU juga. Kenapa? Karena memang PWI-LS dibentuk pertamanya adalah oleh para kader-kader Nahdlatul Ulama. Siapa yang tidak kenal Gus Abbas Buntadi? Beliau itu seorang kader Ansor. Bapaknya Profesor Fuad Hasim, seorang Suriah PBNU. Kakeknya Ki Abbas Abdul Jamil merupakan panglima perang 10 November yang diangkat oleh Mbah Hasim. Itu kakek dari ibunya. Kakek dari ayahnya, Mbah Soleh, adalah tokoh yang diminta Mbah Hasim untuk membantu pembangunan pondok pesantren Tebu Ireng pertama. Karena di situ banyak jawara, dalam istilah orang Banten, atau Bromo Corah di sekitar Tebu Ireng. Maka Mbah Hasim meminta Mbah Soleh Bendakrep itu sebuah pondok pesantren tua di Cirebon, untuk mendampingi Mbah Hasim di Tebu Ireng. Jadi ini adalah kakeknya Gus Abbas dari bapaknya. Sementara kakeknya Gus Abbas dari ibunya adalah Mbah Abbas Abdul Jamil Buntet yang menjadi panglima perang 10 November. Saya 2 kali jadi ketua MWC NU di Kecamatan Kresek. Selain keluarga besar saya yang memang sampai hari ini sejak tahun 1936 pertama kali ada MWC NU di Banten, di Kresek, di kecamatan saya, itu masih aktif. Beberapa sepupu saya masih di PBNU, kemudian di PWNU, di PCNU, juga di
MWCNU hari ini. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap upaya-upaya membenturkan kita dengan diri kita sendiri. Pengurus PBNU itu bersifat ada titi mangsa, sementara NU sebagai rumah besar ini adalah rumah yang harus kita jaga dan kita cintai. Jangan sampai kemudian kita berdiri karena kecewa dengan pengurus, kemudian kita berdiri bersama NU sesama dengan sesama organisasi kemasyarakatan. Tentu ini walaupun misalnya itu mungkin saja nanti PILS bisa berdiri sendiri, tetapi itu tidak menjadi tujuan kita. Jadi kita harus menjaga rumah Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah kristalisasi dari pemahaman Wali Songo. Kita perjuangan Wali Songo Indonesia adalah sekoci yang menjadi tugas-tugas yang belum bisa dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama kita laksanakan. Adapun orang tua kita kemudian menganggap hal-hal yang kita lakukan kemudian tidak selaras dianggap oleh beliau-beliau ini tetap kita harus mengedepankan husnudon. Nah, husnudon ini babnya di sini, bukan nasabalawi yang tidak terkonfirmasi di husnudoni. Kalau itu sudah la ibrata bidzannil bayini khata'u, la taqfu ma laysa laka bi ilmun, itu babnya sudah demikian. Tapi kalau kita kepada orang tua kita bagaimanapun kelihatannya, maka kita tetap usahakan harus husnudon, karena pengurus ini kan tentatif. Tetapi Nahdlatul Ulama ini adalah suatu yang harus kita jaga selamanya. Mungkin itu dulu, agar ada kesempatan untuk Pak Agus Cokro untuk memberikan perspektif beliau untuk memperkaya perspektif kita di hari ini. Demikian, nanti kita lanjutkan mungkin dalam sesi tanya jawab ya, apabila waktu masih memungkinkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah dengar, kalau mungkin saya tidak salah pemahaman, justru memang permusuhan terhadap setan itu memang diberitakan, sehingga bersatu yang kita insya tidak dilarang oleh PBNU. Yang saya hormati para sepuh, para ulama, khususnya Kiai Imad dari Banten yang saya takdimi, Gus Rito, dan seluruh para kiai yang rawuh, serta rekan-rekan laskar yang saya lihat meskipun mati lampu tapi tetap bersemangat. Saya diuntungkan oleh mati lampu ini, Kiai. Karena tadi saya sedang menyusun keberanian untuk tidak drop mental saya di samping Pak Kiai. Tiba-tiba Allah menolong saya dengan menggelapkan suasana. Jadi cara Tuhan menolong hambanya itu dengan berbagai cara. Mukjizat itu tidak harus laut yang dibelah oleh Nabi Musa, tidak terbakar api seperti Nabi Ibrahim, tapi cukup mati lampu. Bagi saya ini adalah mukjizat, bukan musibah, Kiai. Itu cara laskar sabilillah mencerdasi segala sesuatu, meskipun dalam posisi terbatas, terdesak, tapi semangat dan husnudon kepada Allah tetap kita hidupkan. Saya biasanya cerdas, Kiai, cuman sore ini saya kadung terpukau dengan di YouTube Kiai Imad yang begitu berani. Saya sedikit buka-buka, bagaimana sih sejarah Banten. Ternyata Belanda pertama datang ke Nusantara, ke Jawa itu di Banten tahun 1596, dan itu ditolak oleh rakyat Banten. Jadi kalau Kiai Imad hari ini seperti singa podium, saya kira itu adalah tarikan sejarah yang bagi saya sudah masuk akal sekali.
Tadi beliau yang saya garis bawahi, satu, bangsa kita ini bangsa yang punya harga diri kebangsaan yang sangat tinggi. Dalam buku The History of Java, ini biar saya kelihatan akademis, saya buka ini. Karya Raffles yang diterbitkan tahun 1817. Jadi ini ada teman-teman yang menuduh saya klinik, ini saya buktikan saya ilmiah. Itu disebutkan bahwa di masa Demak, Pajang, itu bangsa kita punya harga diri yang sangat kuat. Tadi kalau ada orang asing berdiri lebih tinggi, itu langsung dihabisi. Nah hari ini kita sedang prihatin bahwa ada bangsa lain sedang datang dan melakukan tindakan-tindakan rasis yang merendahkan kita, dan kita diam saja. Untuk itu beliau ditegur oleh sejarah agar bangkit Pak Kiai Imad ini untuk, dan beliau hadir di sini untuk deder satria keberanian, agar naluri keberanian bangsa kita yang pernah melahirkan Kalingga, Ratu Sima, bangsa kita pernah melahirkan Sailendra, pernah melahirkan Sriwijaya, pernah melahirkan Singasari, yang harga dirinya sangat kuat sampai utusan Mongol itu dihabisi. Majapahit, Demak, bangsa kita juga pernah melahirkan Mataram Islam, dan anak bontot dari bangsa kita NKRI. Nah, anak bontot NKRI ini hari ini sedang diganggu-ganggu. Kalau ibarat saya pernah bikin analogi begini, Kiai. Ini sekarang sedang diklaim bahwa seluruh jasa yang merebut tanah air kita dari penjajah itu adalah jasa bukan leluhur kita. Ini sekarang ada klaim seperti itu. Kita mengenal ada, kalau kita pinjam terminologi ilmu sosial begini, ada tanah air, ada negara, ada bangsa. Nah, kalau dia perhatikan rumah, ada pekarangan, tanah pekarangan itu tanah air, rumah itu negara, dan kita adalah penghuninya. Nah ini persoalan bukan sekedar urusan penghuninya, bukan sekedar urusan bentuk rumahnya apa, bukan urusan negara, tapi Kiai Imad mengajak rekan-rekan untuk menjadi kesatria yang mempertahankan tanah air. Karena kita akan percuma kalau kita membangun rumah, bangga punya NKRI, tapi sertifikat tanahnya sudah diambil seolah bukan milik kita. Karena yang berjasa, yang bikin lagu kebangsaan bukan kita, yang bikin merah putih bukan kita, yang bikin pahlawan-pahlawan seolah bukan leluhur kita. Artinya tanah ini, pekarangan rumah kita sedang mau dituntut, diambil alih, nanti bukan atas nama kita. Karena sejarah akan bunyinya nanti dipelintir, ini milik mereka. Nah mereka siapa? Beliau lebih tahu. Saya kurang berani untuk menyampaikan itu. Tapi nanti saya tetap berani, lama-lama saya ketularan berani sama beliau. Tapi kita belajar logika dulu, satu. Di bangsa kita bukan bangsa primitif. Kita sudah punya peradaban yang sangat tinggi. Dari sisi spiritualitas, sebelum agama-agama samawi datang, bangsa kita sudah punya konsep spiritual yang otentik dari kita yang namanya Kapitayan. Atas dasar Kapitayan itulah bangsa kita menginspirasi nilai untuk membangun peradaban. Lalu kedatangan Hindu-Buddha, itu juga dijadikan inspirasi untuk membangun peradaban. Yang terakhir, di era Majapahit, Islam belum menjadi subjek sejarah. Nusantara yang direpresentasikan oleh Majapahit membangun tatanan dengan konstitusi yang bernama Utara Manawa Dharma Sastra. Itu Islam belum hadir sebagai subjek sejarah. Nah begitu sirna ilang kertaning bumi, tahun 1478 Majapahit runtuh, Islam mendapat peluang untuk menjadi subjek sejarah, kemudian ditawarkan oleh Wali Sanga konsep tatanan yang basisnya bukanlah Hindu-Buddha, tapi Islam. Maka ijtihad pertama di tanah Jawa bukan lagi keprabuan, tapi kesultanan. Sekian periode, satu era Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, kemudian bergeser ke ketengahan namanya Pajang, Hadiwijaya, geser lagi ke Alas Mentaok, Mataram Islam.
itu tawaran Islam sebagai awal untuk menawarkan satu konsep tatanan dan peradaban Nusantara setelah sebelumnya bangsa kita digagas melalui inspirasi nilai Hindu-Buddha. Nah, saya kira hari ini kita masih harus terus berjuang karena konsep hasil istihad politik pertama yang dilakukan Wali Sanga dengan membangun tatanan Demak waktu itu masih sedikit prematur, Kiai, karena keburu kedatangan Portugis, VOC, dan ada konflik internal antara Hadiwijaya dan Aryo Jipang, antara Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, yang kemudian menjadi lahirnya Mataram Islam. Nah, sehingga masih prematur, sehingga saya yakin PWI hari ini adalah untuk merintis masa depan Nusantara Demak Jilid 2 yang tidak prematur, yang tidak diganggu-ganggu lagi oleh Portugis, dan kita punya kesadaran untuk mencerdas itu. Terakhir, nanti masih banyak ya sebenarnya, tapi mudah-mudahan beliau akan ngajak saya kemana-mana sehingga saya terkenal lagi. Amin. Terakhir, satu perspektif logika beragama saya. Tadi beliau mengatakan ada penjajahan spiritual. Ini mirip yang terjadi di Eropa di abad pertengahan, di mana otoritas agama begitu dominan dengan klaim-klaim kebenaran yang diakui oleh gereja, di mana tradisi-tradisi ilmiah berpikir dimatikan sejak Romawi Barat runtuh, maka kekuasaan diambil oleh kekuasaan agama. Maka di abad 15 kemudian bangkit Renaissance, kebangkitan Barat, atas dasar trauma kepada agama, karena kehilafan praktek-praktek keagamaan di abad pertengahan menjebak manusia untuk terkurung kepada mitos, kepada klinik, kepada kesumpekan dan stagnasi berpikir. Maka tesis beliau sesungguhnya ini bukan sekedar soal nasab, objeknya memang nasab, tapi yang lebih penting saya kira adalah beliau sudah menjebol kurungan-kurungan dan kabut-kabut kegelapan yang sudah terjadi dalam tradisi keagamaan kita, bahwa kebenaran terus harus bergerak, bukan berhenti. Dan beliau menawarkan tesis tantangan ilmiah, silakan beliau juga membuka diri untuk dibantah, asal itu ilmiah. Ini bagi saya adalah mirip Renaissance ini, Pak. Tapi bukan basisnya kayak Barat yang trauma kepada agama. Maka konsep peradaban Barat dengan menegasikan agama, mereka alergi, Tuhan dibuang dari ruang-ruang sejarah. Tapi kalau Nusantara tidak pernah mengalami trauma agama, tapi kebangkitannya masih berbasis agama dan masih memposisikan agama sebagai potensi untuk membangun peradaban. Tetapi kalau tidak ada Kiai Imad, kegelapan itu berlangsung lebih panjang. Generasi 20 tahun yang akan datang akan alergi kepada agama karena begitu menggelapkan agama, karena praktek-praktek klaim nasab tadi. Kalau ini tidak tertolong, meskipun agak terlambat, tapi alhamdulillah ini bisa kita mulai. Yaitu kebangkitan akal sehat di dalam beragama, bukan dogma dan indoktrinasi yang kaku. Nanti kelalen malah. Menjauh Kiai. Lanjut. Tadi siaran dari langit tertangkap, tiba-tiba hilang gitu. Karena mandek. Bapak Ibu yang saya hormati, napa bau? Renaissance, gitu. Doktrin. Nah, saya punya satu perspektif. Bagi saya, Nabi itu jimat batin dan rohani saya. Maka beliau Nabi harus kita sucikan sedemikian rupa. Saya akan mulai dari satu perumpamaan begini. Sekian dalil kalau saya ngaji itu menyebut Nabi Muhammad itu maksum. Artinya terjaga kesuciannya, terjaga dari seluruh kelemahan, sebagaimana meskipun beliau manusia biasa, tapi kodratnya tidak biasa. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin masih ya, Nabi itu tidak ada bayangannya ini. Nah, hukum materi, kenapa ini ada bayangannya? Kalau ada sinar dari sana, karena ini padatan, maka cahaya menabrak padatan tubuh saya, kemudian membayang menjadi ada bayangan. Tapi Nabi tidak. Artinya apa? Kalau hukum rohani tidak ada bayangannya, tapi jasad ada bayangannya. Tapi Nabi, jasadnya tidak ada bayangannya. Artinya entitas jasad dan entitas rohani bagi Nabi sudah bukan sesuatu yang paradoks dan dikotomis. Jasad Nabi adalah rohani itu sendiri.
rohani ya jasad, jasad rohani. Ini adalah anomali dari penciptaan Tuhan yang tidak dikenakan kepada makhluk lain. Karena ini pengecualian ketinggian yang khusus bagi Nabi, maka dia disebut maksum. Nabi baunya wangi. Bahkan sekian riwayat mengatakan seperti kasturi. Wangi sempurna lah. Nah, dari yang sempurna ini, masa kemudian punya keturunan yang perilakunya kalau orang Jawa itu menyebut kayak wala-waok lah. Sekarang logikanya begini, Nun Sewu Kiai, saya lebih bergairah ini. Jadi yang sempurna ini kemudian menetes, kemudian ada orang mengaku-ngaku di dalam diriku mengalir darah Rasulullah. Saya tanya, dari kesempurnaan entitas Muhammad tadi, kalau kemudian saya membayangkan beliau donor darah, terus darah itu Anda masukkan ke Anda, apakah jasad Anda kompatibel dengan unsur kimiawi dari darah beliau yang sempurna masuk kepada sesuatu yang penciptanya tidak sempurna? Saya kira kalau darah beliau dimasukkan ke darah di ruangan ini, saya kira meledak kabel, redup, karena tidak akan kompatibel. Jadi tidak mungkin. Saya Nun Sewu, seandainya ini ada orang sudah dibuktikan tesis ilmiah tidak terbukti, ditantang DNA tidak terbukti dan tidak mau. Apakah ketika PBNU memberikan surat itu sementara Baklawi sudah nyata merongrong NKRI, apakah itu bukti bahwa NU terlibat merongrong NKRI? Tidak. Ini kalau nggak dijawab tidak dulu, ini mancing-mancing nih orangnya. Ini penanya ini jangan-jangan Baklawi nih. Jadi harus dibedakan antara PBNU sebagai pengurus dan NU sebagai sebuah ideologi, eskalasi dan formalisasi dari nilai-nilai Wali Songo itu. Kita mencintai NU itu karena nilai-nilai itu. Pengurus itu kan ada batasnya. Tetapi selama beliau-beliau itu sebagai pengurus, wajib bagi kita untuk menjaga apa namanya itu marwah daripada beliau-beliau. Karena apa? Selain PBNU ini sibuk juga mikirin PWI ini yang bikin kesel, mereka juga dalam hal ini, kita termasuk di dalamnya, masih mempunyai musuh, yaitu orang-orang yang ingin melihat NU hari ini hancur lebur. Dan kalau NU hari ini hancur lebur, maka musuh NKRI untuk memecah belah NKRI ini akan semakin mudah. Karena salah satu dari kekuatan pengikat daripada NKRI ini adalah ideologi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi saudara-saudara, di sini ada diagram Venn. Ada diagram Venn, bunder, kaitan NU dengan kita itu sangat kuat, tetapi ada irisan di mana kita bagian dari NU, tetapi ada perbedaan cara pandang kita dengan PBNU hari ini tentang menyikapi Baklawi. Kita progresif, begitu bersemangat tinggi. PBNU mempunyai cara lain. Bisa jadi perspektifnya yang ada di dalam otak-otak orang tua kita itu sama dengan kita. Bisa jadi ini husnudon, tetapi caranya berbeda. Bisa jadi juga tidak sama sekali. Jadi ini kan kita belum, kecuali begini, kalau suratnya itu begini: kami pengurus PBNU menyatakan bahwa Baklawi adalah durian Nabi.
tapi tidak perlu adanya diskusi, tidak perlu ada pembuktian. Pokoknya Balawi cucu Nabi dan PWLS adalah bukan Nahdlatul Ulama. Selesai. Baru itu langkah penyikapannya berbeda. Tetapi suratnya kan bukan begitu. Malah di poin ketiga itu jelas yang dimaksud adalah Balawi yang suka membawa-bawa nama kemuliaan Rasulullah, kemudian untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Siapa yang seperti itu? Bukan PWLS, bukan Nahdlatul Ulama, bukan Kiai Kangkung, tetapi adalah Balawi. Kemudian poin keempat, NU PWLS sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan dengan orang-orang yang mengaku cucu Nabi, begitu aja. Siapa itu? PWLS, organisasi yang dibentuk sengaja untuk menjalankan permusuhan. Saya ucapkan sekali lagi bahwa menjalankan permusuhan itu dalam konteks bahasa frasa Al-Quran itu tidak negatif, karena Allah pun memerintahkan kepada kita untuk bermusuhan dengan setan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikan setan itu sebagai musuh, musuhilah setan. Diperintahkan kita untuk memusuhi setan. Setan itu adalah lambang pemalsuan, lambang daripada kejahatan, lambang daripada eksploitasi. Ketika PBNU mengatakan disengaja dibentuk untuk melaksanakan permusuhan dengan orang-orang yang mengaku turun Nabi, ini adalah legitimasi daripada PBNU bahwa terus saja PWLS untuk bergerak menjalankan misinya tersebut agar kesucian Rasulullah dan keturunannya dapat terjamin. Karena apa? Karena Rasulullah tadi seperti yang dikatakan oleh Agus Cokro adalah entitas kemuliaan, bahkan dia jasadnya adalah ruh itu sendiri, luar biasa. Ini saya pertama kali mendengarkan ini, belum mendengarkan dari ahli filosof manapun. Pertama kali mendengarkannya adalah dari Purbalingga, luar biasa Purbalingga. Keturunannya pun dalam perspektif kita Nahdlatul Ulama yang ada anjuran untuk menghormatinya berarti perlu dijaga. Tidak boleh ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi padahal dia terbukti bukan sebagai cucu Nabi. Betul atau tidak? Nah, berarti di situ kita disuruh diteruskan untuk berjuang menjaga nasab dan keturunan Rasulullah, jangan sampai ada yang masuk padahal dia bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan untuk berjuang itu Allah berikan kepada yang siap, bukan dilihat dari siapa keturunannya, bukan dilihat oh ini keturunan daripada aktivis PWI tahun 1925, harus dari mereka muncul siklus 100 tahun yang keempat, bukan, tapi dari mereka yang siap, dari mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hari ini Allah memilih kita dalam siklus yang ketiga. Dan membiarkan orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka itu menghitung untung dan rugi. Kemudian tentang apakah ketika PBNU memberikan surat itu sementara Ba'lawi sudah nyata merongrong NKRI, apakah itu bukti bahwa NU terlibat merongrong NKRI? Tidak. Ini kalau nggak dijawab tidak dulu, ini mancing-mancing nih orangnya. Ini penanya ini jangan-jangan Ba'lawi nih. Jadi harus dibedakan antara PBNU sebagai pengurus dan NU sebagai sebuah ideologi eskalasi dan formalisasi dari nilai-nilai Wali Songo itu. Kita mencintai NU itu karena nilai-nilai itu. Pengurus itu kan ada batasnya. Tetapi selama beliau-beliau itu sebagai pengurus, wajib bagi kita untuk menjaga
apa namanya itu marwah daripada beliau-beliau. Karena apa? Selain PBNU ini sibuk juga mikirin PWI ini yang bikin kesel, mereka juga dalam hal ini, kita termasuk di dalamnya, masih mempunyai musuh, yaitu orang-orang yang ingin melihat NU hari ini hancur lebur. Dan kalau NU hari ini hancur lebur, maka musuh NKRI untuk memecah belah NKRI ini akan semakin mudah. Karena salah satu dari kekuatan pengikat daripada NKRI ini adalah ideologi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi saudara-saudara, di sini ada diagram Venn. Ada diagram Venn, bunder, kaitan NU dengan kita itu sangat kuat, tetapi ada irisan di mana kita bagian dari NU, tetapi ada perbedaan cara pandang kita dengan PBNU hari ini tentang menyikapi Bahlawi. Kita progresif, begitu bersemangat tinggi. PBNU mempunyai cara lain. Bisa jadi perspektifnya yang ada di dalam otak-otak orang tua kita itu sama dengan kita. Bisa jadi ini husnudon, tetapi caranya berbeda. Bisa jadi juga tidak sama sekali. Jadi ini kan kita belum, kecuali begini, kalau suratnya itu begini: kami pengurus PBNU menyatakan bahwa Bahlawi adalah durian Nabi, tapi tidak perlu adanya diskusi, tidak perlu ada pembuktian. Pokoknya Bahlawi cucu Nabi dan PWLS adalah bukan Nahdlatul Ulama. Selesai. Baru itu langkah penyikapannya berbeda. Tetapi suratnya kan bukan begitu. Malah di poin ketiga itu jelas yang dimaksud adalah Bahlawi yang suka membawa-bawa nama kemuliaan Rasulullah, kemudian untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Siapa yang seperti itu? Bukan PWLS, bukan Nahdlatul Ulama, bukan Kiai Kangkung, tetapi adalah Bahlawi. Kemudian poin keempat, NU PWLS sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan dengan orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Begitu aja. Siapa itu? PWLS, organisasi yang dibentuk sengaja untuk menjalankan permusuhan. Saya ucapkan sekali lagi bahwa menjalankan permusuhan itu dalam konteks bahasa frasa Al-Quran itu tidak negatif, karena Allah pun memerintahkan kepada kita untuk bermusuhan dengan setan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikan setan itu sebagai musuh. Musuhilah setan. Diperintahkan kita untuk memusuhi setan. Setan itu adalah lambang pemalsuan, lambang daripada kejahatan, lambang daripada eksploitasi. Nah, ketika PBNU mengatakan disengaja dibentuk untuk melaksanakan permusuhan dengan orang-orang yang mengaku turun Nabi, ini adalah legitimasi daripada PBNU bahwa terus saja PWLS untuk bergerak menjalankan misinya tersebut agar kesucian Rasulullah dan keturunannya dapat terjamin. Karena apa? Karena Rasulullah tadi seperti yang dikatakan oleh Agus Cokro adalah entitas kemuliaan, bahkan dia jasadnya adalah ruh itu sendiri, luar biasa. Ini saya pertama kali mendengarkan ini, belum mendengarkan dari ahli filosof manapun. Pertama kali mendengarkannya adalah dari Purbalingga, luar biasa Purbalingga. Keturunannya pun dalam perspektif kita Nahdlatul Ulama yang ada anjuran untuk menghormatinya berarti perlu dijaga. Tidak boleh ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi padahal dia terbukti bukan sebagai cucu Nabi. Betul apa tidak? Nah, berarti di situ kita disuruh diteruskan untuk berjuang menjaga nasab dan keturunan Rasulullah. Jangan sampai ada yang masuk padahal dia bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin demikian, luar biasa, ini sudah 3:30 dan nanti malam kita ada acara lagi. Demikian, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Dari saya nanti akan ditambah oleh Kang Agus Coko. Yang soal PBNU saya tidak berani ketik. Itu sensitif saya sendiri entah diakui NU atau tidak saya tidak tahu. Tapi intinya bahwa sore hari ini kita berbahagia. Sekali lagi saya mengapresiasi keberanian Kiai Imad untuk membuka tabir-tabir kegelapan, di mana selama ini kita seolah dibuntukan di dalam nalar beragama, seolah tafsir agama seolah sudah berhenti, tidak ada kebenaran kelanjutannya. Tetapi beliau membuka ruang-ruang ilmiah untuk membuktikan bahwa kebenaran selalu harus kita kejar, kita cari, dan tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai orang menganggap bahwa dirinya benar. Nah, sekali lagi, nomor satu, meskipun di objek penelitian beliau adalah soal mazhab, tapi sama meluas skala manfaatnya adalah keterbukaan di dalam langkah-langkah penalaran di dalam beragama. Bagaimana kita bernabi. Ini meskipun agak terlambat kalau saya boleh jujur, ini sudah kadung terlalu lama, sudah menggurita, melahirkan mukhibin yang dijelaskan sudah tidak bisa, dinalarkan sudah tidak bisa. Tetapi Tuhan punya cara bagaimana menggerakkan akal dan hati mereka. Tiba-tiba mereka nanti akan menjadi pengikut PWI LS yang, karena mereka pasti bukan keturunan Yaman para mukhibin. Di dalam diri mereka ada rekaman atau memori yang tersimpan dalam gen leluhur-leluhur. Mungkin mereka juga keturunannya Ki Agam Pengging, keturunannya Brawijaya, keturunannya Ken Arok mungkin. Mereka pasti bukan orang mana-mana. Mereka adalah anak cucu dari leluhur Nusantara. Jadi mereka sama. Musuh kita bukan bangsa kita sendiri. Musuh kita adalah yang ingin menjadikan bangsa kita sendiri saling bermusuhan. Itulah musuh sejati kita. Bangsa kita tetap kita cintai, kita rangkul. Saya kira itu saja Kiai. Alhamdulillah saya cukup sampai di sini. Banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Meskipun masih saya butuh memompas stamina keberanian, saya butuh belajar kepada beliau, mengakses energi Banten yang sejak awal melawan Cornelis de Houtman kalau tidak salah, yang memimpin kedatangan Belanda di pelabuhan Banten pertama. Dan karena orang-orang Belanda bersikap arogan, orang Banten serta-merta mengusir mereka karena Banten memiliki watak untuk menjaga kedaulatan dan harga diri yang sangat tinggi. Dan itu sama dengan Purbalingga menurut beliau. Karena Sak Jambu-Taran di abad ke-12 ke sini yang waktu itu bernama Raden Mundingwangi juga dari sana. Jadi ada keterkaitan. Jadi kalau diteliti mudah-mudahan nanti kita akan ketemu di keturunan berapa dengan beliau. Amin. Saya ingin menutup dengan satu pandangan agak saintifik, meskipun saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Di dalam diri kita itu ada otak. Otak itu merekam peristiwa sejak lahir. Jadi bayi meskipun belum bisa berpikir, apapun yang dialami dan di sekitarnya dia akan terekam di otaknya. Maka hati-hati, meskipun itu bayi, jangan main-main di depan bayi karena apapun akan terekam di otaknya. Di dalam diri kita juga ada sel DNA. Sel DNA itu merekam peristiwa tidak hanya sejak lahir, tapi ia merekam peristiwa sejak bapak kita, mbah kita, buyut kita. Itu terekam peristiwa-peristiwa beliau-beliau di dalam sel DNA kita. Maka Anda sering alami datang ke suatu tempat, ketemu dengan seseorang, tiba-tiba aku udah kayak tahu ketemu Kiai loh, padahal belum pernah ketemu. Mungkin itu pengalaman bapak kita, mungkin itu pengalaman mbah kita, mungkin itu pengalaman buyut kita, dan itu ada dalam rekaman kita. Jadi pejuang-pejuang Wali Sanga bahkan jauh sebelum itu juga ada rekaman di dalam DNA yang hadir di sini. Saya kira tidak mungkin mau hadir di sini kalau tidak ada panggilan genetik secara seperti itu. Di dalam diri kita juga ada ruh. Ruh tidak hanya merekam rekaman bapak, ibu, cucu, buyut kita, tapi ruh merekam pengalaman
peristiwa bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia. Ada rekamannya dalam diri kita. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita sudah merekam peristiwa agung perjumpaan dengan Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala. Dan itu ada di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu dan kesempatan yang sangat sudah sempit terkait dengan agenda dan jadwal berikutnya, maka sesi kedua tidak saya buka, tetapi ada kesempatan untuk melanjutkan berdialog. Teman-teman barangkali nggak usah pulang dari sini, langsung ke Ar-Rahman Kalikabong, ikut pengajian di sana, nanti malam Gus Imat akan di sana. Biar sini. Iya, ke depan sini. Sing Padang. NU Sulawesi, PBNU saperlu